Namaku Nawila. Ini adalah teman baru kalian di kelas ini. Namanya Nawila. Apa yang lucu? Itu namaku. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah cerita yang kayaknya udah deket banget di hati banyak orang di Indonesia. Sebuah kisah yang berawal dari buku anak-anak dan sekarang siap-siap bakal diangkat ke layar lebar. Yup, kita lagi ngomongin Nawila, bukunya Reda Gaudiamo yang sekarang lagi diangkat jadi film sama Visinema Pictures. Jadi cerita yang tadinya cuma bisa kita nikmatin lewat halaman buku, sebentar lagi bakal bisa kita tonton bareng-bareng di layar lebar. Kalau kita lihat dari luar, ya, ceritanya tuh emang hangat banget, bawaannya tuh nostalgia gitu. Suasana Surabaya tahun 60-an, kehidupan yang rasanya simple, aduh bener-bener manis kan? Tapi, nah ini dia yang menarik. Di balik semua kehangatan dan nostalgia itu, ternyata Nawila nyimpen sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih rumit. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang bikin cerita ini tuh begitu spesial? Oke, hal pertama yang paling penting buat kita pahami adalah semua yang terjadi di cerita ini kita lihat dari kacamata Nawila. Dia ini seorang anak perempuan umur 5 tahun. Ya, namanya juga anak-anak, rasa ingin tahunya tuh besar banget. Dan ini, jujur aja, mungkin salah satu alasan kenapa banyak orang suka banget sama ceritanya. Rasanya tuh kayak kita diajak mesin waktu, kembali ke masa kecil yang lebih simple. Zaman emas lah ya, sebelum semuanya serba digital, sebelum ada gadget. Dunia Wila itu, dibangun dari hal-hal kecil yang manis banget. Coba deh bayangin, ngejar kereta api sama teman-teman, ikut mak ke pasar, atau bengong nontonin kasur kapuk yang lagi dikebukin pakai rotan. Buat kita mungkin sepele ya, tapi dari mata seorang anak kecil, semua itu tuh jadi petualangan yang ajaib. Nah, tapi disinilah ceritanya mulai berbelok. Di tengah semua kepolosan itu, Wila tiba-tiba harus berhadapan sama isu yang berat, isu soal ras dan identitas. Sesuatu yang mungkin kita pikir, wah ini kan topik orang dewasa. Tapi ternyata masuk juga ke dunia anak-anak. Dan boom, tiba-tiba dunia Wila yang adem ayem itu pecah. Cuma gara-gara satu teriakan dari tetangganya. Ini bukan sekedar ledekan biasa loh. Ini adalah momen pertama Wila dikasih label. Dicap sebagai yang lain cuma karena dia keturunan Tionghoa. Dan percakapannya setelah itu, wah makin bikin nyesek. Wila dengan polosnya ngadu ke ibunya. Dan jawaban ibunya itu di satu sisi tegas, tapi juga nunjukin betapa rumitnya situasi ini. Buat Wila, kata Cino itu sebuah hinaan. Tapi buat ibunya, itu adalah kenyataan. Nah, disitulah konfliknya terasa banget kan. Momen paling pentingnya mungkin ada di sini nih. Waktu teman Wila ngejek nama bonekanya Meli karena kedengeran Cino banget. Apa yang Wila lakukan? Dia ganti nama bonekanya jadi Atik. Kelihatannya sepele ya, cuma mainan anak-anak. Tapi sebenarnya, ini tuh cerminan kecil dari sebuah tekanan yang jauh lebih besar. Tekanan asimilasi yang dialami banyak banget orang Tionghoa Indonesia waktu itu. Jadi, dari sini kita bisa lihat gimana isu sosial yang besar bisa meresap sampai ke permainan seorang anak kecil. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Nah, Wila ini bener-bener nantang ide kita kalau dunia anak-anak itu harusnya steril, harus bersih dari masalah orang dewasa. Justru sebaliknya, buku ini nunjukin kalau masalah-masalah itu mau nggak mau pasti akan merembes juga ke dunia mereka. Kita kan biasanya pengennya cerita anak-anak itu ya happy ending lah. Tapi Nawila justru nunjukin ke kita dan ke karakternya sendiri kalau hidup itu nggak selalu kayak dongeng. Ada kenyataan pahit yang harus disaksikan langsung sama Wila, pernikahan anak. Deskripsi Wila tentang pengantin cilik ini, jujur, bikin merinding. Dengan mata polosnya, Wila bisa nangkep sesuatu yang mungkin orang dewasa coba abaikan. Kesedihan di balik semua kemeriahan itu. Matanya merah bukan karena bahagia, tapi karena nangis. Dia melihat kebenaran apa adanya, tanpa filter. Dan ini poin pentingnya. Anak-anak itu sering banget jadi saksi kebenaran. Bahkan kebenaran yang pahit atau canggung yang coba ditutup-tutupi sama orang dewasa. Oke, jadi setelah kita bongkar semua lapisannya, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin cerita Nawila ini begitu menusuk dan penting, baik sebagai buku maupun nanti sebagai film? Jawabannya ternyata ada di sebuah konsep yang namanya agensi anak. Gampangnya gini, anak-anak itu bukan kertas kosong. Mereka bukan cuma nerima informasi. Nawila nunjukin kalau Wila itu seorang pengamat yang cerdas. Dia nggak cuma melihat, tapi dia juga aktif mikir. Mencoba mencerna dunia orang dewasa yang super rumit di sekelilingnya. Dari soal ejekan rasial, sampai kesedihan seorang pengantin cilik. Dan kerennya,
Visi ini juga yang dipegang sama sutradara filmnya, Ryan Adriandi, bilang kalau tujuan film ini adalah untuk menangkap kejujuran sederhana yang mendalam dari sudut pandang seorang anak. Jadi ini bukan cuma soal cerita, tapi juga soal menghargai perspektif anak-anak dan mengakui kalau suara mereka itu penting untuk didengar. Pada akhirnya, Nawila nggak cuma ngasih kita sebuah cerita, tapi juga sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Di dunia yang makin kompleks ini, cerita-cerita seperti apa sih yang berani kita sampaikan ke anak-anak kita? Kisah ini jadi pengingat tentang kekuatan dari sebuah kejujuran. Bukan cuma soal nostalgia masa lalu, tapi tentang keberanian untuk menceritakan kisah yang nyata, bahkan yang sulit sekalipun untuk generasi selanjutnya.